Kalian pasti sering mendengar bahwa lokasi pengeboran geotermal biasanya dilakukan di daerah dekat gunung atau hutan. Tetapi, kalian pernah nggak sih kepikiran untuk mengebor geotermal di tengah perkotaan padat seperti Jakarta? Mungkin nggak ya hal itu terjadi? Gracia Apriani, Raih Medali. Mari kita cermati. Pertama-tama, kita harus paham dulu nih, gimana sih sistem geotermal itu sendiri? Jadi, sistem geotermal bekerja berdasarkan prinsip heat transfer yang kemudian memanaskan fluida sehingga dapat naik ke atas permukaan. Sumber energi panas yang terkandung dalam fluida diambil dengan cara pemboran atau drilling. Sama halnya seperti kita nyedot boba. Ketika kita akan mengobar geotermal, pastinya kita harus memahami di kedalaman berapa kita akan mengambil panas. Nah, kita harus memahami pengertian gradien temperatur. Gradien temperatur adalah jumlah perubahan temperatur pada kedalaman yang berbeda. Jadi, setiap penurunan kedalaman 1 km, maka suhu bumi akan naik 25 hingga 30 derajat Celcius. Contohnya, kalau kita mau mengobar pada kedalaman 2 km di bawah permukaan bumi, berarti berapa ayo suhu total yang akan diperoleh? Yup, sekitar 75 hingga 90 derajat Celcius. Simpel banget kan ngitungnya? Nah, terus mengapa ya pengeboran geotermal cenderung dilakukan di permukaan tinggi yang berasosiasi dengan gunung api yang tidak aktif dibanding dataran rendah? Hal ini karena terdapat anomali pada gradien temperatur di daerah pegunungan. Kalau di dataran rendah, penambahan suhu sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius per 1 km. Di lapangan panas bumi, penambahan suhu bisa mencapai 105 derajat Celcius per 1 km. Jadi, hanya dibutuhkan sumur dengan kedalaman 2 km untuk memperoleh suhu 210 derajat Celcius. Pertanyaannya, berarti bisa nggak sih kita ngebor sumur geotermal di Jakarta? Tidak semudah itu, Ferguso. Ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Faktor pertama, sumber fluida. Pada PLTP, penggerak turbin adalah fluida panas dari bawah permukaan bumi yang bertekanan tinggi, atau fluida yang dipanaskan, sehingga memiliki energi untuk menggerakkan turbin. Namun, apakah fluida tersebut dapat ditemukan di daerah sedimen seperti di Jakarta? Nah, terkait daerah sedimen, ternyata di Belanda terdapat konsep HSA, yaitu berupa sumber panas bumi yang terdapat di daerah sedimen dengan temperatur yang cenderung lebih rendah, sehingga perlu kedalaman pengeboran yang lebih dalam. Biasanya, HSA lebih cocok digunakan sebagai direct use, seperti yang telah dilakukan di Xianyang, China. Namun, dengan efektivitas dan inovasi dari engineering yang baik, pasti dapat memberikan produksi elektrifikasi yang cukup. Faktor kedua, geologi. Batuan sedimen yang berada di Jakarta sudah terkompaksi atau memadat, sehingga kemungkinan besar hanya terdapat akuifer yang tipis dengan porositas dan permeabilitas yang kecil, sehingga sulit untuk menemukan dan mengalirkan fluida dari bawah permukaan. Oleh karena itu, diperlukan studi stratigrafi yang cukup advance untuk membantu mempelajari hal ini. Selanjutnya, perlu juga untuk mempelajari heat flow dan gradien temperatur untuk mendapatkan panas yang optimal. Faktor ketiga yakni risiko geologi. Beberapa risiko dapat terjadi seperti subsidence atau penurunan tanah, overpressure, dan gas beracun. Faktor terakhir yakni inovasi dalam bidang engineering dan ekonomi. Untuk memperoleh panas yang tinggi di Jakarta, kemungkinan dibutuhkan pengeboran yang lebih dalam, sehingga dibutuhkan lebih banyak biaya. Kemudian, karena Jakarta adalah sebuah kota besar dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, masalah sosial adalah hal yang tak dapat dihindari. Ditambah dengan kebutuhan lahan untuk membuat sumur produksi dan sumur reinjeksi pun akan memakan banyak biaya. Dan pastinya perlu ada inovasi untuk peletakan sumur yang efisien dan aman. Nah, jika kembali ke pertanyaan awal, apakah kita bisa ngebor sumur geotermal di Jakarta? Sepertinya masih butuh banyak studi tambahan lagi, mengingat eksplorasi bawah permukaan atau subsurface di Jakarta sangat minim data, serta studi pengembangan teknologi yang lebih mutakhir di bidang engineering dan studi masalah sosial yang akan ditimbulkan.
Atau daripada ngebor sumur geotermal baru di Jakarta, apakah lebih baik mengubah sumur minyak bumi menjadi sumur geotermal? Menurut kalian lebih baik yang mana? Jawab di kolom komentar ya. Buat teman-teman yang mau belajar mengenai renewable energy dan teknologi, yuk sign up di jiwa.i5.co.id. Di sini tersedia banyak banget video pembelajaran menarik. Stay tune juga di YouTube kita di Jiwa Learning. Don't forget to like, comment, and subscribe. Tonton terus videonya di Jiwa Learning. Fuel your minds in 5 minutes. Ikuti terus update dari i5 di website dan sosial media kita.